Tidak ada yang menyangka jika Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur akan meletus pada Sabtu 4 Desember 2021. Semua terjadi secara tiba-tiba. Tanda-tanda erupsi Gunung Semeru juga sangat cepat. Salah satu fenomena aneh yang dialami warga ialah ketika air yang mengalir jernih tiba-tiba berubah kecoklatan dan mendadak debitnya meninggi. Setelah itu terjadi gempa dan diikuti erupsi dahsyat. Warga sekitar Gunung Semeru atau Mahameru ini sebenarnya sudah terbiasa menghadapi amukan letusan. Pasalnya, letusan gunung itu sudah terjadi sejak 200 tahun silam hingga sekarang. Meski demikian, meletusnya Gunung Semeru kali ini rupanya banyak yang mengaitkannya dengan mitos bahkan ramalan Jayabaya. Apa dan bagaimana isi mitos dan ramalan tersebut? Berikut adalah rangkuman yang kami kutip dari berbagai sumber. Konon ada sebuah legenda dalam kitab kuno abad ke-15 yang menyebut kalau Pulau Jawa dahulu kala mengambang di lautan dan terombang-ambing. Melihat itu, para dewa kemudian memutuskan untuk menancapkan Pulau Jawa dengan paku, yakni Gunung Semeru. Dalam kitab tersebut, gunung ini konon dibawa dari India oleh Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Mbah Dipo diketahui merupakan kuncen atau juru kunci di Gunung Semeru. Dia telah meninggal dunia pada 2005. Masyarakat sekitar percaya bahwa Mbah Dipo memiliki keahlian menangkap pesan dari makhluk tak kasat mata di Gunung Semeru. Ada sebuah mitos yang menyebut kalau Gunung Semeru meletus, maka disarankan untuk pergi ke arah sungai, jangan ke arah Gunung Sawur. Kawasan Kalik adalah lokasi di mana terletak beberapa batu sebagai semacam nisan orang-orang yang meninggal dunia di Gunung Semeru. Salah satunya milik Suhoki. Konon, di kawasan Kalik para pendaki sering mengalami kesurupan oleh roh manusia atau roh binatang. Mitos paling populer di Gunung Semeru yakni adanya tanjakan cinta. Konon, tanjakan yang tak terlalu curam ini memiliki mitos yang dikaitkan dengan kisah percintaan. Jika pendaki yang datang berjalan melewati tanjakan cinta tanpa istirahat dan tidak menoleh ke belakang, maka kisah percintaan yang diharapkan akan terkabul. Namun sebaliknya, jika pendaki beristirahat dan menoleh ke belakang saat berada di tanjakan cinta, maka kisah percintaannya akan sulit. Konon ada sebuah mitos yang menyebut ada seorang dewi yang menyerupai seorang manusia yang kerap muncul dengan mengenakan pakaian kebaya kuning dan kemunculannya ditandai dengan kepulan asap saat bulan purnama datang. Dalam beberapa literasi, Maharaja Jayabaya merupakan raja kerajaan Kediri yang memerintah sekitar abad ke-12. Raja Jayabaya adalah sosok yang visioner. Dari kitab Jangka Jayabaya, bait ke-164, sang raja berucap suatu saat Pulau Jawa akan terpotong menjadi dua. Dengan ramalan Jayabaya tersebut, kali ini banyak yang meyakini mitos Jawa terbelah akan terjadi. Banyak masyarakat meyakini jika ramalan Jayabaya selalu terbukti. Satu hal yang terbukti adalah masa menjelang Perang Kemerdekaan, yakni saat Jawa dijajah Jepang. Satu ramalan Jayabaya yang terbukti adalah seumur jagung atau 3,5 bulan yang dimaknai dijajah 3,5 tahun. Yang jadi sorotan kemudian adalah mitos Pulau Jawa yang akan terbelah. Akan tetapi, dalam ramalan tersebut kuncinya adalah Gunung Slamet meletus. Konon, jika Gunung Slamet meletus dahsyat, itu bertanda Pulau Jawa akan terbelah dua. Jika melihat catatan sejarah, Gunung Semeru pernah meletus dengan sangat besar pada 200 tahun lalu, tepatnya pada 8 November 1818. Setelah itu Gunung Semeru kembali meletus pada 2 Februari 1994 lalu, disusul pada tahun 2000-an di mana terjadi 8 kali letusan. Letusan besar juga terjadi pada Natal tahun 2002. Kemudian pada 1 Desember 2020, Gunung Semeru kembali meletus diikuti guguran awan panas dari puncak. Kali ini, Gunung Semeru kembali meletus jelang akhir tahun 2021. Dari catatan yang ada setidaknya sampai hari ini, Semeru sudah meletus sebanyak 87 kali. Gunung api ini jelas termasuk gunung berapi sangat aktif. Keaktifannya hanya kalah dari salah satu gunung teraktif di dunia yang berada di dekat Yogyakarta, yakni Gunung Merapi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu 4 Desember tahun 2021, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden telah menerima laporan dan terus memonitor dari waktu ke waktu. Atas nama Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka yang sangat mendalam atas korban yang meninggal dan korban luka-luka. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati, untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Bapak Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik, kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan. Kita memang berada di wilayah Ring of Fire yang rawan terhadap aktivitas alam seperti erupsi gunung berapi semacam ini. Kepada kepala daerah dan pejabat pemerintah untuk selalu waspada dan mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan waspada, saling bekerja sama untuk mengantisipasi datangnya bencana semacam ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada para korban dan juga kepada kita semuanya, serta memudahkan kita dalam menghadapi setiap tantangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Intinya kami sudah siap. Kami sudah siap dan sudah siap dalam arti setiap satuan teritorial, Kodim, Korem, Kodam itu memang sudah terbiasa untuk memberikan bantuan. Dalam hal bantuan-bantuan yang tidak bisa disiapkan misalnya oleh Kodam atau Kotama yang ada di Jawa Timur, kita akan bisa dan kita sudah sering melakukan itu, memberikan dukungan dari pusat supaya lebih bisa tertangani penanganan bencana di daerah.